penjelasan. Anjay. Ya, implementasi dalam lebih fleksibel. Nah, berarti kan yang ditanya model fisik ya, berarti ya. Nah, berarti ya kalau ditanya model fisik berarti implementasinya lebih gampang. Karena kita cuma butuh pengalamatan satu banding satu ibaratnya dari komputer ke komputer. Dan itu lebih fleksibel dibanding kita harus memprogram secara berkala. Oke. Berarti misalnya ditanya nih apa kelebihan utama model TCP, karena ini dia lebih sederhana dan lebih praktis digunakan. Ya. Ini TCP itu lebih praktis daripada OSI. Kalau OSI mungkin butuh banyak. Kalau kemarin kita lihat Mikrotik tuh ya kan. Nah, OSI layer itu kalau di Mikrotik itu dia sifatnya kita harus nyantumin MAC address juga, kita harus segmentasi IP-nya juga gitu. Dan kalau di TCP IP kita hanya cukup dengan /24, /28 dan itu akan terbentuk IP-nya gitu. Yang kemarin gue kasih unjuk kayak gitu deh. Iya. Kayak gitu. Mungkin nanti sekalian jelasin memang itu karena yang lain belum ini juga kan. Nanti kita lihat ya penerapan OSI layer ya. Ya, OSI layer. Oke, kemudian layer manakah pada model OSI yang bertanggung jawab atas enkapsulasi data? Apalagi nih Enskripsi mungkin maksudnya. Enkapsul itu enskripsi guys. Kalau yang bertugas enskripsi itu presentation layer. Jadi presentation layer itu pengubah pemformatan. Misal kalian mengirim data MP4. Nah, MP4 itu bakal diurai lagi, itu dapat platform dari mana, misalkan kalau UDP berarti MP4 itu akan jadi sistem streaming atau kita biasa sebut kayak ya watch YouTube bisa itu. Nah, kalau kita ngirimnya secara utuh file berarti MP4 itu harus pemformatan lagi dan itu tugasnya enskapsulasi dari enkripsi ke dekripsi, dari dekripsi ke enkripsi. Itu tugasnya presentation layer. Masih di presentation layer. Jadi dia mengubah lah intinya. Pemformatan lah berkata. Presentation layer itu pemformatan. Oke. Pemformatan. Ini ada yang mau ditanyain dulu nih, kan nih guys. Rokok gue mana? Set. Itu berapa soal, Dir? 70. 70 ya? Oke, lanjut. Protokol yang digunakan untuk mentransfer file dari server ke klien. Nah, kemarin tuh DNS ya? Kemarin bukan. Itu kalian tuh kemarin kan infrastruktur ya. Jaringan ya, UTS ya. Harusnya kalian tahu apa protokol yang digunakan. Takutnya ini pertanyaan nanti buat ngejebak kalian buat nurunin UTS karena nggak ikut dalam pembuatan infrastruktur. Bisa jadi tuh. Nah, betul. Nah, bisa jadi tuh. Nah, kita paham misalnya dulu satu-satu tuh. HTTP itu apa? HTTP yang kita tahu kan hypertext transfer protokol. Nah, kalau FTP file iya betul. File transfer protokol. DNS domain name system. Name server. Nah, SMTP. Nah, ya SMTP loh. Apa lagi? Oh, ini simple mail transfer protocol. Betul. Berarti kalau kita ngomongin file dari server ke klien berarti FTP. Dan biasanya itu port 21 dan 22 yang mesti tanya. Sudah didiemin. Ya udah. Iya. Parah banget. Nah, ini inget yang server ke klien FTP. Ya, pokoknya antara dua komputer yang saling mengirim file itu namanya FTP protokolnya. Oke. Kemudian dalam socket programming, fungsi mana yang digunakan untuk mendengarkan koneksi masuk? Listen nggak sih? Nih, kalau di Linux itu apa, Tan?
Kalau lo pernah belajar nggak? Pernah tahu nggak Tan? Fungsi accept, Soket. socket accept di Python. Accept di Python. Bukan di Python deh. Sintak Linux. Belum pernah pakai ya? Sintak Linux mah pakai bash. Pakai bash itu. Pakai Bash. Enggak, ini ke Linux server, lebih ke Linux server. Ini pakai Squid Syntax namanya. Accept itu justru malah lebih nge-grabbing data sebenarnya. Berarti Masanya ini kan dalam socket programming. Berarti kan dalam fungsional di hardware-nya ya. Ya kan? Nah, kalau di Cisco dia pakai listen. Misalkan listen port berapa? Listen port berapa? Listen HTTP port berapa gitu. Ya. Nah, berarti kalau secara general, kalau ini nggak meliputi server yang dimaksud komputer, itu listen jawabannya. Karena dia perangkat yang disebutnya. Tapi kalau lebih ke soket yang ada di komputer, itu accept jawabannya. Kita pamer lagi tuh. Nah, Berarti kita pamer lagi tuh judulnya. Apa namanya soalnya? Dalam socket programming, fungsi mana yang digunakan untuk mendengarkan koneksi masuk? Berarti kalau masuk itu receive ya? Ya nggak sih? Iya, menerima. Ya, input kan. Berarti input pertama kali di internet lewat mana? L2 dong. Sebagai router. Nah, berarti yang dimaksud sini berarti hardware-nya. Berarti kita bisa pasang listen. Gitu. Takutnya kejebak. Listen ya. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan web service? Ayo jawab guys. Jawab guys, sumpah. Jangan sampai. Jawab guys. Ada yang tahu nggak guys? Nginx nggak sih web service ini? Ya web server itu. Ya, web service itu Nginx, Apache. Protokol untuk mengendalikan data dalam jaringan. Penyimpanan dalam jaringan. MD nggak sih, Bang Fai? Kurang tepat. Kurang enggak. Kurang tepat. Bukan itu. Ya. Oke, gimana kita ini aja? Apa namanya? Judulnya kan web service ya. Sebenarnya gampang aja. Web service. Service itu apa? Layanan. Ya udah, layanan berbasis protokol HTTP untuk komunikasi antar aplikasi. Karena kan sifatnya kan dari web app ya, yang kita buat ya. Misalkan kayak Mas Titan bikin Laravel itu kan. Nah, itu kan kita masuknya ke web service ya nanti ya, Mas Titan ya. Ya, Betul nggak sih? itu web server untuk menjalankan Betul. Laravel. Berarti service ya, bukan server yang di highlight. Ini gue tadi kayak lagi. Service, web service tuh beda sama web server. Kalau yang kita ngomongin web server itu cloud. Nah, kalau ngomongin web service itu layanan sendiri di dalam web itu. Tuh. Oke. Layanan berbasis protokol HTTP untuk komunikasi antar aplikasi. Oke, sip. Kemudian DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP nggak sih? Betul. Ya, ini domain ya guys, domain ID-nya. DNS itu domain. Nah, penerapannya itu pakai NSLookup kalau kalian pernah coba. Belum lagi, belum. Nanti coba lah ya. Dan itu biasanya untuk penerapan keamanan jaringan. Kemudian ya kayak ini domain udah pada tahu lah ya, Pak siapa tuh udah yang ngejelasin juga kan. Ada protokol manakah yang digunakan untuk pengelolaan dan pengendalian alamat IP dalam jaringan pengendalian DHCP? Nah, yang mana guys? Similar TCP transfer connect protokol. Chat di kolom komentar guys, A, B, C, apa D? Anjay, kelas juga nih presenter kita. A, B, C atau D? Enggak, gue takutnya ini udah jalan-jalan lanjut tapi pada AFK. Bukan pada nggak bisa dan soalnya diubah tiba-tiba besok gitu loh. Enggak diubah. Ya ada Jaya, malu gue jadinya. Ada suhu jaringan guys. Waduh, ada Bang Jaya nih. Halo Bang Jaya. Kenapa A, Jay?
Kenapa A? Ayo, kenapa enggak C? Apaan? Ayo, Kalau C ini apa? Transmission, kontrol protokol. control, protocol. Ada kontrol kan? Anu sudah Iya. takdir kan? Iya, iya betul. Jadi ada yang namanya IP, itu IP yang disebut IP statik. Ada juga IP DHCP. Nah, IP statik itu kita mengaturnya secara manual. Tidak bisa yang namanya secara otomatis mengelola. Nah, kalau IP yang mengelola otomatis itu DHCP, namanya Dynamic Host Control Protocol. Tuh. Nah, Dynamic Host Control Protocol itu tuh kita tuh biasanya pakai itu di penerapan jaringan di kelas C, di /24 terutama. Dan biasanya wifi kita tuh yang kita pakai setiap hari itu dengan /24 dengan konfigurasi DHCP. Seperti itu guys. Berarti yang benar adalah DHCP. DHCP. Ya. Yes, kemudian peran utama dari SSL atau TLS dalam ini gue nggak ngerti tadi keluar juga mungkin. Ini kalian Bang Jaya sebenarnya ini, Dir. Jaya itu ya, tuh bantuannya. kan. Kata Bang Jaya B, ya. Kata Bang Jaya B. Enggak, itu yang nomor 11, Dir. Oh iya. Nah, kata Bang Jaya B katanya. Kenapa Bang Jaya bisa B? Takdir. Nah, SSL itu kebanyakannya Secure Socket Layer. Kalau TLS, ayo. TLS apa guys? TLS lupa. Tolols. 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 Jelas. Memastikan data terenkripsi selama secure. Iya, secure socket cell. Nah, itu biasanya sertifikat ya, berbentuknya sertifikat kredensial untuk web service. Gitu. Kemudian next ya. Nah, TLS itu kalau nggak salah ya TLS ya, Transport Layer Security kalau nggak salah. Tapi masih security aja nih dua-duanya. Ya, masih keamanan. Kalau salah bukan Nabi Boy. Kalau salah gue bukan Nabi Boy. Oh, betul itu. Oke, makasih Jay koreksinya. Keren. Nah, pada email protokol apa yang digunakan untuk mengunduh email dari server? Ayo, jawab guys. Jawab A, B atau C atau D. SMP apaan SMP? SMTP. Kata Muklis SMTP guys. Ini pahamin lagi ininya. Pada email, protokol apa yang digunakan untuk mengunduh email? Nah, mengunduh email. Ayo. Bukan semuanya yang mengunduh aja. Protokol yang mengunduh. Protokol ya. Nah, protokol. Mas kepreset ini. Apa? Nih, gue ini mungkin butuh penjelasan Bang Fai kayaknya. Yeah. SMTP kan tadi apa? Simple Mail Transfer Protocol. Nah, ini sama-sama ada mail nih. Ini juga mail. Tapi yang benar apakah ini? Ini semuanya 33 ABC ini email. Iya, yang Bang Fai kemarin bilang buat broadcast doang dia nggak bisa. Nah, apa tuh? Yang broadcast doang itu IMAP. Oh, nah IMAP itu untuk broadcast doang, yes. Ya, IMAP itu untuk broadcast, hanya untuk menerima. Kalian pasti pernah lah menerima email misalnya dari Telkom misalnya. Telkom tagihan bill. Nah, dari billing. Nah, itu biasanya dia sendnya pakai IMAP. Nah, IMAP itu nggak bisa kalian balas. Nah, nggak bisa kalian balas. Nah, kalau SMTP itu servernya. Kinerja servernya di protokol apa? SMTP. Dan itu biasanya pakai web service. Itu. Dan biasanya kalau bikin SMTP itu biasanya kita kenal pakai Roadcube. Roadcube, Contra, apalagi itu banyak tuh, Simple Mail, banyak. Nah, kalau POP itu panjangannya kalau nggak salah ya, Post Office Protocol. Nah, dari namanya aja post kan, posting.
gitu kan. Oh. Berarti hanya untuk menerima post office protocol. Tuh, Roundcube, Squirrel, Sogo, nah keren Jaya. Nggak sia-sia lu di admin server kelas. Nah, jadi yang B ya guys. B. Pahamin guys, kalau Pahamin semuanya nih, semua jawabannya harus dipahamin karena bisa jadi kan nanti siapa tahu ini yang di atas malah untuk apa, misalnya pop itu untuk apa gitu kan. Bisa jadi tuh. Kalau kecepatan bilang ya, gue soalnya kurang ini. Bilang kalau kecepatan bilang aja. Ya, fungsi utama. Nah, ini yang tadi tuh. Yang tadi tuh diulang. Memastikan data saat transmisi keamanan ya. Perbedaan antara pop dan IMAP baru dijelasin. Nah, tuh. Apa tuh? Ayo. Ayo. Kata IMAC. Ini anak-anak jaringan, Angga sama Gila nih. Bantu guys. Ayo. Bentar lagi Angga. Ini yang dibahas kan protokol tuh. Perbedaan utama antara POP dan IMAP adalah tadi udah jelasin sama gua tuh. Ayo guys, jawab guys. Wih, yang jawab bisa dapat kecupan hangat dari Mas Said. Bang, oke. Abang. Ya, Bang Jaya nggak mau. Bang Jaya nih. Kenapa Bang Jaya? Nggak jadi jawab. Jawab aja, serius. Asli. Kenapa nggak jadi jawab? Sedang menyusun apa tuh? PPT DDAP. Bro malah menyusun PPT. Ayo, kenapa Bang Jaya? Kenapa nggak C? Ya, kenapa nggak C? Ayo, kenapa nggak C? Tadi kan gue jelasinnya kayak IMAP itu untuk pengiriman, POP itu hanya penerimaan. Karena nggak mau suwe. Karena nggak mau. Itu kayak sintak di programming, kayak dalam array itu kalau kita pakai sintak pop itu untuk menghapus data ya. Enggak sih, ini kali kayak sebenarnya bisa menghapus email dari server setelah diunduh tuh sebenarnya bisa, cuman emailnya ini menyimpan di server ini yang salah. Gitu. Tapi kalau yang C itu emang perbedaan signifikannya, email itu hanya bisa digunakan untuk pengiriman, POP itu hanya untuk penerimaan. Jadi email itu email itu protokol ya guys ya. Ingat protokol. P-nya protokol. Iya, cuman itu ini pakai POP email ya. Jaya, POP 3. Tapi yang signifikannya boleh cek di ChatGPT itu ternyata yang signifikan itu sebenarnya IMAP hanya digunakan untuk pengiriman dan POP hanya untuk penerimaan. Berarti C. Gimana Bang Jaya? Bang Jaya lagi nulis nih. Serem juga nih. Kita menunggu. Ini kalau yang apa? Antara B dan C boleh. Boleh. C. Kemarin jawabnya apa Bang? Kita kan bahasnya barengan ya Bang? C. Muklis. Gimana Muklis? Harusnya A nggak sih? Ya awalnya juga gua A. Lagi penduk. Kalau POP 3 emang betul sih kata lu. Dulu nih, 14 atau 15 nih sekarang? 14. Ya awalnya juga gua mikirnya A, Jay. Pas gua comparison kayaknya lebih kompleks nih. Apa nih? Bentar. Coba dong apa? Coba. Oke, berarti kontra nih ya. Kontra nih, apa kita butuh validasi? Coba kita validasi. Kita tanya Copilot. Kita tanya Bing AI. Soalnya kemarin Reski juga A kan? Iya. Ya, kemarin Reski juga A. Coba kita tanya Copilot.
A. Tuh, iya kan? Kalau di koplo tuh pasti A. Bener kan? Oh, Kenapa? Baca guys. Post POV. office unduh emak ke perangkat dan biasa. Halo, ini siapa nih? Postboy, oke. GPT, Gemini, Cloud, Google. Jawabannya sama tuh, A juga. Bang Jai. banyak banget iklannya Microsoft Bing. Kalau salah berarti dosennya yang salah. Nah, A kan? A juga ya. Ini Kalau menurut salah gue paling berarti pinter dosennya ibunya yang sih. salah. Iya, kemarin Reski juga A, cuman gue agak kontrain dikit kan, karena menurut gue C juga bisa dijawab gitu loh. C juga nggak jawab. Kalau multiple ya jawab sama C lah gitu. Iya. Karena Oke. nanti ada multiple ya. Udah diumumin belum sama Pak Yudi? Pak Yudi. Ada multiple. Multiple tuh sama Pak Adam tadi ada banyak. Enggak, iya Reski juga tadi udah konfirmasi multiple. Kita beda nih sama Reski nih kayak dosen. Ya sampai tahu multiple juga jadi bisa jawab 2 ya guys ya. Apa tujuan utama penggunaan sertifikat SSL? Nah, tadi Apa di Bang atas. Jaya? Nih Bang Jaya SSL tuh jago banget udah. Gue beli SSL di dia soalnya. Latensi apa Bang? Kayak latensi. Apa tujuan utama pengguna sertifikat memastikan bahwa komunikasi server yang kalian aman. Ya, sekali lagi SSL itu secure socket. Apa Bang? Secure socket apa Bang? Layar. Gak capek apa ngetik ngomong apa? SSL secure socket layer. Ini kalau ada secure aman melindungi diri. Manakah dari berikut ini yang merupakan karakteristik protokol TCP? Transmission protokol. Ayo. Tidak mendukung reliable data transfer. Ini C nggak sih? Reliable and transfer. Iya nggak, Bang Jaya? Setuju nggak C? Ini kemarin yang dibahas Pak Yudi itu loh guys. Yang apa? Model handshaking itu. Setuju nggak sih C? Agak bingung sih ini. Soalnya kan tadi kan sempat dibandingin ya layar TCP sama OSI kan. Nah, kalau karakteristik ya kelebihan berarti karakteristik itu kelebihan TCP ya. Ya itu reliable dan transfernya itu gacor. Jauh sih. Nggak lulus. UDP. Nah, lebih cocok digunakan pada aplikasi seperti. Nah ini, ayo apa guys? Mari kita UDP. Kata Bang Jaya real time lebih cocok video streaming. Ini ya streaming. UDP ya video streaming. Kenapa? UDP awalnya TCP ya? Iya. Kenapa karena UDP Bang Jaya? Kenapa lebih cocok buat streaming? Ayo, biar temen-temennya tahu. UDP nggak gitu dong. Maksud gue. Jelasan UDP itu kayak gimana? UDP itu kenapa bisa digacor gitu kan buat video streaming? Ya. Kenapa ada yang masih ingat guys? Ada yang tahu nggak kalian UDP itu kenapa lebih gacor dibanding TCP kalau untuk video streaming? Kenapa jangan takut salah guys? Tadi aja gue salah kan ternyata. Kata Bang Jaya. Santai aja. UDP gacor. Jadi anak asal aneh-aneh aja. Oke, berarti ini lah B aja langsung ya. Video streaming. Ya UDP itu kenapa lebih buat streaming terus voice call. Kenapa Bang Jaya? Karena latensinya rendah. Tapi datanya sering hilang. Itu. Sering kan kalian chatting tiba-tiba ada nggak kirim gitu kan. Sering banget itu. Nah itu seperti itu.
atau video korup buat ketika buka videonya korup. Nah, ada itu kalau pakai TCP. Apa namanya? Kekurangan TCP. Kenapa dia pakai UDP? Karena latensinya lebih rendah. Makanya cocok buat live streaming atau ya streaming lainnya lah. Kayak video conference juga sama. Lanjut. Apa keuntungan utama dari protokol UDP? Nah, baru dibilang. Tadi dibilangin tadi. Ya. Tadi dibilangin tadi. Ya. Lanjut ya. Kenapa bersifat connectionless? Kenapa tuh? Ayo, kenapa? Connectionless tuh apa sih? Ada yang tahu, ada yang tahu. Bingung gue. Ini emang Sama kita ya. ini kita nih loh bang, kayak susah banget mahamin Jarkom ini. Protokol tanpa koneksi. Sebenarnya pakai koneksi, cuman latensi rendah. Jadi itu nggak ngambil banyak gitu, bang Faisal. Iya. Latensi itu. Jadi udah aja. Cara itu kan UDP atau TCP. Kalau TCP urut, UDP direct udah kelar gitu. Gampangnya. Betul. Gampangnya gitu, TCP urut, UDP direct. Nah, itu. Biar lebih gampang mahaminnya. Flow control dalam TCP bertujuan untuk Flow. Yo, ada yang tahu nggak? flow dari kemacetan pada jaringan. ABC. Yo, ada yang ini nggak? Bahasa bang. Jar. Ya iya maksudnya ini yang Flow control. Ada TCP bertujuan untuk, nah itu tuh. Flow control. Cash flow apa cash flow? Kalau cash flow, tahu nggak cash flow? Halo, yang perempuan biasanya tahu nih cash flow. Oh, alam bukan dong. Cash flow itu apa? Ini dibilangnya cash flow tadi. Iya. Cash flow. Ini kan uang. Aliran uang. Flow itu berarti aliran ya. Tapi kalau di jaringan itu flow itu bukan flow itu aliran. Cuman bukan di sini kan kalau kita ngomong cash flow kan aliran uang ya. Ya kan? Berarti kalau di ngomong jaringan aliran data. Tepatnya gitu ya. Ya kan? Berarti kalau aliran itu biasanya aliran flow control itu berarti aliran yang mengontrol si transmisi protokol ini, ya kan? Berarti kontrol itu adalah aliran yang mengontrol transmission control protokol, gitu. Flow control. Berarti kalau kita ngomong aliran berhubungan dengan data, gitu kan? Aliran itu data di transmission control protokol. Takut salah sebut. Berarti jawaban yang paling tepat apa tuh guys? Flow itu kan aliran data, mengontrol aliran data dalam TCP bertujuan untuk kalau gue sama B TCP. Nah, urut. Biasanya kalau urutan biasanya meter nih dari switch ke komputer cepet nih. Tiba-tiba kita pakai kabel panjang nih dari switch ke komputer 100 meter. Beda tuh kecepatan tuh. Oh, iya, kecepatannya. Nah, berarti kalau kita lakuin kayak flow control itu berarti menyesuaikan kecepatan pengiriman data. Nah, dan ini bersifatnya teknis ya. Itu nggak ada coding, nggak ada configuration sebenarnya. Jadi sifatnya teknis. Jadi gedung misalkan switch yang kalian taruh di infrastruktur kemarin itu berjauhan nih, berjauhan dari access point. Nah itu latensinya harus diukur. Biasanya access point itu kalau dari L2 atau L2 yang kita pasang atau switch manajemen yang kita pasang
itu nggak lebih dari 100 meter harusnya. Kalau Oke. lebih dari 100 meter itu nggak direkomendasikan memakai UTP. Nah, alangkah baiknya kalau emang lebih dari 100 meter itu pakai fiber. Kalau lebih dari 100 meter Iya, lebih karena juga. karena UTP itu nggak rekomendasi banget buat walaupun Cat 6 sekalipun ya, Cat 6, Cat 7, Cat 7E, Cat 7 SS itu sama aja. Kalau lebih dari 100 meter, latensinya bakal kurang dan flow-nya juga bakal hilang. Karena udah habis resource-nya diambil sama. Soalnya kan kalau router itu kita kan juga ngomong arus listrik juga kan. Nah, arus listrik semakin panjang juga semakin alirannya makin lambat. Oke. Begitulah. Manakah aplikasi yang paling sering menggunakan protokol TCP? Video call asik nih. Itu baru dibilangin tadi di atas. Streaming ya. Mana tadi nih? Ayo. Apa guys? Jawab guys. 20 guys. Kalau video call mah UDP itu betul Tari. The best emang. Apa ya bingung? TCP. TCP Jaya. TCP itu email. Email. Karena dia nggak butuh konfirmasi kan. Iya, betul. Karena email itu butuh transmisi dan namanya juga SMTP. Nah, SMTP itu apa tuh yang datang? SMTP itu kan protokol juga ya. Cuman di dalam lapisan TCP sebenarnya. Jadi web service. Jatuhnya. Itu. SMTP itu web service ya guys ya. Jadi butuh akses TCP. Atau peer to peer. PTP. Peer to peer udah dijelasin sama Pak Yudi itu. Ya, PTP. Oke, next. Ini mau next sama mau ngulang dulu deh? Udah 20 apa nggak usah ngulang. Anjay, gak apa-apa. Review aja, ada yang mau nanya nggak kira-kira? Soalnya kayak bawa itu gue gak bisa jawab kemarin tuh. Sumpah. Kebawa kayak ada RUDP sekalian, gue udah gak bisa jawab. Tenang, ada Bang Jaya. Ada Bang Jaya. Oke, langsung ya. Nanti mau dijelasin IP itu. IP subnetting. Iya. Apa tujuan utama dari TCP congestion control? Nah, congestion. Nah, yang tadi nih, congestion tuh. Ternyata kemarin gue pelajarin lagi, Dir. Ternyata congestion itu kayak apa ya, lampu merahnya lah. Berarti kayak di stop dulu gitu. Polisi dari transmisi ini. Ya, jadi kayak lebih mencegah kemacetan jaringan. D apa tuh? Berdasarkan data tertentu. Coba copilot. Soalnya gue kemarin baca itu ini. Yang justru yang B. Ya kan, yang B kan? Yang B. TCP congestion control bertujuan untuk mencegah dengan mengatur aliran data. Ya, ini kayak polisinya TCP. Jadi kalau udah kelebihan kayak di stop dulu nih. Ya. Suruh jalan dulu baru. Nah, ini ada hubungannya sama yang kemarin, nanti gue jelasin. Namanya burst limit. Ini juga bisa kalian ya lah waktu provider internet, nanti gue bongkar dikit-dikit. Siap. Nih, reliable UDP RUDP menawarkan fitur tambahan berupa, ini gue nggak tahu. Ayo, UDP itu bagus, kalau tambah R reliable, tahu kan reliable artinya apa? Nah. Keandalan transfer data. Betul. Ini bisa kan? dicek di Copilot kalau nggak percaya. Karena UDP aja udah bagus, berarti kalau ada reliable berarti ada sebuah nilai plus dari UDP itu. Ya, betul. Karena UDP itu lemah di data. Ketika kalian pakai UDP, pasti ada data yang hilang. Nah, data hilang itu kalau kalian pakai video stream,
Nah, itu biasa delay. Nah, itu yang namanya data hilang. Itu Hmm. guys. Ya. Ya, ngerti guys ya? Ya, Kemudian multiplex dalam jaringan menggunakan multiplexing. Plexing sendiri apa tuh? kata Tari, reliable aja artinya dapat diandalkan. Berarti B. Iya, cuman kan penjelasannya kita harus jelasin. Siap. Kalau itu permainan kata bisa juga Permainan jawabnya kata emang. benar. Tapi emang, Jarkom tuh begitu. Sumpah. Jarkom tuh begitu emang. Jujur aja. Gak ada yang susah. Mending susah algoritma. Tanya Tita. Ya, next, ya. Multiplexing. Multiplexing dalam jaringan memungkinkan beberapa beberapa kan Betul. dengan berbagi satu koneksi jaringan. Betul nggak guys? Betul nggak? Jawab dulu. Ketika itu kalau misal UDP kan gampang hilang data. Itu bisa diakalin nggak sih? Kalau UDP ya begitu aja. Kalau mungkin yang sering pakai UDP itu streaming ya, streaming YouTube, streaming apapun, bisa video, atau voice atau apa itu, atau game itu adalah bentuk RDP-nya. Nah, realimnya bentuk sumber dari RDP. Jadi kalau kita hilang mungkin ada paket loss, ping terganggu, atau ngeglitch. Nah, biasa itu yang emang umum di RUDP, makanya dia nggak dipakai untuk sebuah jaringan gedung atau infrastruktur. Nggak terlalu mencolok lah RUDP itu. UDP dan UDP. Itu guys. Berarti apa untuk apa sih anjir tadi? Keandalan. Kata Tari, ingat aja reliable itu keandalan, berarti UDP keandalan transfer data. Kalau multiplex ini ya beberapa Apa sih itu multiplex? Ada duplex nanti. titik control. Algoritma apa yang Karena digunakan? Iya betul. Sekali lagi. Abis ini belum OSPF. Kalian nggak tahu OSPF apa kan? Pada TV control. Nah, algoritma apa yang digunakan nih? Sabar, TCP. Congestion control ini bukan ini kan? Yang mencegah kemacetan data. Betul. Stop and wait nggak sih? Stop and wait. Enggak. Wah, kayaknya kemarin itu Pak Yudi apa Pak Triwandi sih yang ngomong, yang lo si Reski bilang tuh pakai algoritma start kalau nggak salah. Kalau nggak, soalnya tahu gue jujur aja. Oh, oke. Gimana? Ini pilot kok pilot. Ini nggak tahu Pilot. algoritma apa. Slow start nggak sih? Iya, slow start kan. Iya, slow start. Oh, berarti dia emang nggak benar-benar nggak diperlambat ya? Iya, diperlambat. Jadi menyamakan. Jadi kan makanya yang gue bilang tadi ya, memasang access point 100 meter, yang satu lagi 1 meter. Nah itu pasti startnya bakal dilamain. Bisa jadi kayak gitu ya. Cuman gue nggak tahu ya. Itu algoritmanya kayak gimana. Belum paham banget gue. Oke. Next. Perbedaan utama antara multiplexing dan demultiplexing. Udah jelas nih kan? Pasti tadi tahu multiplexing berarti 2. Multiplexing berarti Kesan dulu. multiplexing 2. Demultiplexing berarti antonim nggak sih? Coba guys. Coba kita komplit aja, dia. Gue juga nggak tahu jawabannya apa. Iya, nggak tahu gue. Hujan. Alhamdulillah. Ini di sini juga hujan guys. Absen apa hujan? Hujan.
Kalau gue megang A dulu sebelum kita ini. Oke. Bener, A ya. Apa tuh A? Multiplex menggabungkan data, demokrasi memisah data. Oh, antonim kan berarti benar ya. 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 Kemudian proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil disebut. Nah, Subnet. subnet. Oh, siapa yo? Karena kata Pak Yudi. Karena apa itu? Ya guys, itu subnet itu membagi sebuah jaringan. Misalkan ini namanya segmentasi atau subnet sebenarnya. Nantilah kalian belajar kayaknya udah belajar ya? Udah belajar gak sih subnetting dir? Sama Pak Yudi. Udah, Kelas C, udah. kelas C. Udah nggak? Jangan lu bilang belum. Lu di depan. C. Dia Ya, sudah ngajarin. Dia ngajarin IP sama subnet pas itu broadcast juga. Ini gue masih belum connect nih. Kalau 255 apa tuh 255? 255 subnet max. Iya 255 itu subnet mas, benar. 255 itu dikategorikan apa? Kan ada khusus tuh kayak 10255. Nah, 255 tuh apa? Itu apa? Defaultnya nggak sih? Ya, defaultnya 255 tuh apa? Maksudnya kelasnya bukan Om? Bukan kelas. Jadi 255 itu ada namanya kayak aliasnya yang dipakai di sebuah di dalam subnetting. Ya, IP apa? Dia nggak bisa kepake di /24 dia nggak bisa kepake 255 karena dia ada julukannya tersendiri. Oh, ini enggak. Lo tau gak sih yang Pak Yudi bilang kan IP itu sampai 254. 255-nya ini dia keluarga. Kan? Keluarga apa? Keluarga bercanda. Ya, dia tuh bawa semuanya gitu. Dia nggak satu-satu jadinya. Iya. Apa namanya? Namanya broadcast. Iya, broadcast. Ya, 255 itu IP yang nggak bisa dipakai kecuali di subnet mas. Namanya broadcast. Broadcast ini itu yang menjadi subnet bus di perbagian segmen. Pasti kalian pernah lihat kan kayak 192.1.1 terus subnet masnya 255, 255 misal atau titik-an atau titik 294 248 ya kan? Nah, itu subnet mas. 255 itu julukannya broadcast. Nah, kalau satu apa satu? 0. 0 itu bisa kapan aja? Enggak. 0 itu cuma satu. Julukan. Oh, julukan. Ya. 0 itu kalau dijulukin itu namanya network. Nah, itu network. Jadi nanti kalau pertanyaan ya semoga aja dilanjutin ya dalam semoga besok ada keamanan komputer ya. Mungkin itu nanti bakal dipelajari. Network. Ada 128. 128 itu apa? Ayo. 128 tuh kalau dipakai sebenarnya guys di belakang. Di depan. Karena 128 itu adalah titik. Ujian dulu. Iya, jadi kayak pasti kalau kita bilang provider kita misalkan IP 128 titik berapa lah 128 itu nggak bisa kepake guys oleh komputer karena 128 itu sebutannya localhost. Lokal itu private bu? Lokal itu private. Personal ke emang dari boundary komputernya makanya kalau kita belajar web server ya nantinya 128 itu. Kelas B itu 128 sampai 192 kalau nggak salah. 191. Betul, 91. Ya. Nanti bakal dijelasin nih khusus untuk kayaknya IP nih. Takutnya tuh ada apa namanya? Ada soal yang gini loh apa 192 168 bla bla ini kelas apa? Iya, nanti sampai aja. Nanti gue jelasin. Ya, nanti dijelasin karena itu pakai tan. Iya, betul. Terus bagi jaringan besar menjadi beberapa sub jaringan yang subnetting. lebih subnetting ya, tandain. Kemudian apa yang dimaksud dengan
Mas, pelamatan IP subnet Mas. Nah, yang tadi dibilang Mas Angga tuh. Enggak Betul tuh tadi tuh, apa tuh? Terus lo dibilang header juga tadi satu apa tuh? menentukan sebagai identifikasi jaringan bukan. Tadi kan kita belajar subnet ya. Subnet itu kan segmentasi kan. Ya enggak sih. Nah, segmentasi itu ya itu yang disebut dengan ada subnet masnya. Nah, subnet mas itu apa gitu loh. Yaitu subnet mas itu apa? Sebagai apa di situ? Ayo. Jawab A, B, C. Enggak, B atau C. B apa emang? B atau C? C menentukan jenis protokol yang gimana? Identifikasi jaringan Ayo dalam tari itu lebih logika lebih masuk kayaknya. Besok kayaknya jadi ini dah. Jadi apa? Tukang pasang kabel IndiHome. Ayo, yang benar apa? Ayo Bang Jaya, jago nih Bang Jaya udah. Sikat. Cuman Bang Jaya. Biasanya nggak masuk. Emang Pak Yudi ngajarinnya kayak gimana? Marah-marah apa? So, itu pakai dia tuh kayak ini Bang Faik, kayak Squid Game. Ngomong dikit bergerak dikit. Bam. Anjay, Squid Game keras. Ini aja. Gua kunci motornya hilang gitu ya. Asli. Ngomong suruh keluar dulu. Bisa ngobrol dikit keplak. keren. Ya jadi gini guys, apa yang dimaksud dengan subnet mas dalam pengalaman IT? Gue jelasin ya cara pengalamatannya. Jadi yang disebut itu adalah identifikasi jaringan dalam IP address. Nah, tadi kan kalian belajar kelas A, kelas B, kelas C, slash berapa. Nah, itu buat mengidentifikasi kelas apa dan memakai subnetting berapa. Lebih tepatnya seperti itu. Berarti B. Yang penjelasannya nanti. Tiduran dikit tuh maksudnya tiduran telentang gitu. Bahaya kalau tiduran telentang, kalau lontang gitu. Ngantuk dikit. Nah, ini nih alamat IP 108.1.1.8. Ayo, bisa jawab nggak? Katanya ada yang udah diajarin subnet. Dengan subnet mas 255 254 termasuk dalam subnet mana? Sabar 240 dibagi dulu. Iya. Ini ada yang ngejebak soalnya. Jawabannya? Iya, jawabannya ngejebak. Itu cara ngitungnya gimana tolong? C nih, kalau gue C. Kalau idiot C. Bener gak bang? Masih kurang tepat. Sabar. Kemarin mironya dikosongin gak, Dir? Gue masa harus bikin lagi sih, Dir? Dikosongin kayaknya. Nah, kosongin ya. Berarti gue harus bikin table yang spreadsheet itu ya? Test lagi. Drive. Gue ambil state. Ini lu sekarang aja nih, jelasin IP-nya. Nanti itu kan takutnya... soal 28 kan begitu. Oke. IP 192.168. Cara identifikasinya ya, biar gampang ya. Ya. Ini mau gue live streaming nih, Dir. Janganlah. Boleh. Langsung aja. Janganlah. Bentar dulu. Gas. 32, Iya, gas. 16. 8. Nah, streaming. Bahar. Ada pelipan. Udah streaming. Lu udah ngerti juga, Jay. Ih, 13, bukan 16, 13, 13, tiganya kebutuhan server. 14 itu. Udah share kan belum sih gue? Udah ya? Udah.
Gimana Bang Jaya? Gini ngitungnya ya. Tadi berapa dapat IP-nya, Dir? 192, 168, 192, 108, 1128. Terus subnet masnya subnetmasnya 255, 255, 255, 255.240. 240. Terakhir itu 240. Hmm. Nah, kita tentuin kelasnya. Kan yang ditanyakan kelasnya ya. Kita tentuin slash-nya. Dia yang ditanyakan ada slash-nya tadi ya, dia. Slash berapa tuh? Slash 25 sama slash 8, slash 24 sama slash 3 ya kalau nggak salah. 28, 24, ya. 5. Ya. Kita cari dulu slash-nya. Cara nyari slash-nya gini guys. Bentar, tarik nafas dulu. Udah tua. 240. 240 itu hitung dulu bilangan binarnya berapa. 24. Baru kita ketahuan IP-nya slash berapa. Gitu loh guys. Kan kalau dasarnya kalau IP itu kan berapa digit nih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kan 32 bit ya. Nah, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 20 bit. 32 bit. Nah, kalau ini kan kita bisa identifikasi kalau kelas berapa. Dari 192-nya. Kelas berapa guys? Kelas B. Salah. Kelas apa Bang Jaya? Kelas C, betul Bila, betul, kelas C, betul. Seru banget kayak bintang saudara gua. Nah, oke. Berarti kelas C yang kepake ini ya, 3 ini ya, yang ini 0 dong. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. 7 ya? 7, 0. Nah, yang 0 ini kita pindahin ke table. Nah, nih tabelnya. Ini tabelnya nih. Nah, tabelnya dengan kuadrat 2. Ya kan? Kuadrat 2 kan? Oke, kita cari. 240. 128 pasti. Ya kan? Ditambah 64 berapa? 18 tambah 64 berapa guys? 90. 192. Ya nggak sih? Iya. Tambah 32 berapa guys? 192. 124. 192 tambah 32 berapa? 224. 224. 224 tambah 16. Pak. 240. Betul, berarti kita dapat nih satu terakhir di bidang 4. Berarti kita masukin sini nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti sisanya 0 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita dapat nih rangkaiannya. Kalau ini kan setotalnya 32 bit. Iya. Nah, kalau bilangan biner, 1 itu dianggap hidup. Bener gak? 0 itu mati. Berarti Ya, kita hitung aja hidup nih. Ini aja 16. Tambah ini, berapa guys? 24. Tambah ini 32. 8. Karena 00-nya nggak disebut, nggak dihitung. Berarti kita dapat nih totalnya slash 28 untuk 240. Slash 28. Ya. Jadi, netmas dari 240 itu adalah slash 28. Kalau kita sebutkan dalam subnetting. Iya. Ya, slash 28. Berat. Nah, ini satu segmen kelas C, ingat ya guys, kelas C. Kalau kayak gini berarti kelas apa nih guys? Web application gitu. Jadi kalau di Cisco dia ngeliat ini lebih ngelihat subnetnya. Kalau di Mikrotik dia harus ngeliat ini dulu. Lu networknya apa sih? Dengan slash berapa sih? Nah kalau ini kita begini nih, kita tambahin Ini subnet atau crossfund? ini subnetting. Ini kelas apa? Kenapa bisa dibilang kelas A? Nah itu. Bentar. Iya, ini B. Karena kan kelas ini kan Ya, 16 kan yang pertanyaan nih. Ya. Kalau kelas A itu kan 1 sampai 8.
kelas B itu 9 sampai 16. Aku lupa lagi ya kelas B. Ya. Jadi ini termasuk kelas B guys ya. Ini kelas. Kenapa bisa kelas B? Karena itu bilang segmentasi subnet 16. Nah, ketika IP ini jangan sama IP ya. Kita tuh bukan sebenarnya jaringan komputer IP itu tuh cuma pengalamatan aja. Dia bebas di sini mau pakai berapa 12 168, kalau ini kita 24. Jadi kelas berapa kalau kayak gini? Oke. Kelas C kan? Nah itu. Seperti itu. Yaitu namanya pengalamatan, manajemen pengalamatan. Itu. Dan kalau usahain kalau emang kalian udah mahir, udah bisa pengen ngetak-atik wifi kalian sendiri, usahain jangan pakai dynamic host protokol tadi di HCP. Cobalah ke manual gitu. Dan insya Allah lebih stabil internetnya. Dijamin. Swear, kewer-kewer. Ya. Apalagi kalian filteringnya pakai MAC address. Itu lebih ajib. Bisa ngurangin latensi. Kata Bang Jaya ribet Om. Kenapa? Kata Bang Jaya ribet. Iya. Emang sih kalau ngatur IP emang ribet. Nanti suatu hari nanti kita akan belajar routing. Itu lebih parah lagi. Nanti juga mau dibahas kah? Gimana? Nanti aja deh. Wah itu Nanti aja mas kita banyak waktu infonya gitu ya. routing dulu deh. Tiga Saran gua kayak gitu. Nyeting satu-satu anjir, kelarin kisi-kisi soal juga. Oke, siap. Udah berarti ini kelar ya gue ya. Kalau kalian udah pada ngerti kan? Ada yang mau tanya lagi nggak sebelum gue tutup nih Excelnya? Sabar dulu. Tari. Berarti kalau Mas itu dia nggak ngaruh ya kalau segmennya ada yang diubah hitungannya per kotak, berarti ya dimulai dari. Betul. Jadi jangan terpengaruh oleh depannya IP. Misalkan kalian dapat IP dari provider 202 6168 113.101 misalnya. Terus slashnya slash 9 dikatakan kelas B. Nah, itu bukan depannya itu nggak dianulir mereka gitu loh. Nggak bakal dicuekin lah, kita bakal cuekin depannya itu pengalamatannya. Yang benernya tuh pengalamannya tuh di slashnya itu. Kita di slash berapa? Yang kita tahu kan kalau slash 28 kebutuhannya misalkan 6. Slash 29 slash 28 kebutuhan 16. Slash 29 kebutuhannya 8. Slash 30 kebutuhannya 4. Slash 31 kebutuhannya 2. Kalau slash 32 kebutuhannya berapa gitu kan? Ya nggak Jaya? Gitu kan Jaya? Itu berarti jumlah hostnya kebutuhan itu? Iya, betul. Itu. Nah, ini gue ada table sih tadi gue ngeliat di YouTube kan. IP private yang kelas C ini. Kalau misalnya notasinya itu 24, berarti jumlah hostnya 256 gitu ya Bang? Jumlah hostnya 256, betul. 2 itu udah kepake. 0 sama 255 udah kepake sama apa ayo? Asli gue sampai Bingung gitu. Santai. Malam masih panjang, bro. ini tabnya gue kasih di grup deh. Ayo lanjut Dir, boleh Dir. Ya lanjut. Mungkin udah pada bosan nih Dir, dengerin ocehan mabang. Oke, lanjut ya. Berarti jawaban yang mana guys? Ayo. Tari lagi connect banget nih. On fire kah? Lagi on fire dia. Gimana Tari jawabannya? Jawabannya Tar. Jawab nih sama dia nih. Kalau salah kebangetan sih. Ayo semuanya yang tahu boleh jawab lah. Anak-anak Jarkom. Apa Jarkom siapa tuh? Ini si Angga.
Emang ada lah, enggak masih ada. Udah nggak ada nih. Masih tidak ada. B atau kalau menurut B atau D kalau menurutku. B ya. B itu udah lain network, udah lain subnet. Karena dia Ya. segmennya nol. Karena dia segmennya /4. Nah, tadi kan kita ngitung kan 240 itu slash berapa? Nah, berarti kan ada kemungkinan kan. Kalau 20 kan 240 itu slash 28 ya tadi. Nah, berarti ada dua kemungkinan nih antara A sama D. Ya kan? Nah, ketika udah ngerucut nih A sama D nih, kita lihat lagi alamat IP-nya. Alamat IP 92 98 1 128. Yang sesegmentasi dari alamat IP tersebut yang nah, gitu. Tuh. D, betul. D. Betul. Ini hujan gede banget. Ustaz. Kerja bagus. Oh, I see. Jarko menyenangkan kan? Ya nggak mau ngoding ke Jarkom guys. Menyenangkan sampai kepala gebul. Ih. Fungsi utama dari protokol ICMP. Nah, ICMP nih guys. Baru nongol tuh ICMP tuh. ICMP apa guys? Menyediakan komunikasi antar frekuensi. Itu apa singkatannya, Pak? ICMP apa ya? Coba cek ICMP itu apa. Kalau nggak salah, internet control. Manajemen. Oh, ada suara Windows mati, wah lucu banget. Ada suara Windows mati. Oh, ini onboard. Dia langsung jawab C dong. Apa dong? ICMP ada Pak? Internet Control Message Protocol. Ya, umpan balik kayak successfully gitu. Ya. Atau nge-replay. ICMP tuh biasanya dipakai oleh Ting ya, Mas Titan ya. Mas Titan lebih jago nih. Wersak-wersakan dia. Grabbing data. Oke. Kemudian gitu ya. Dalam proses routing. Apa ini? Default gateway. Nggak asik. Itu kan enak, Jay. Dalam proses routing, apa yang dimaksud dengan default gateway? Nah, tuh. Apa tuh guys? Tadi kita sampai lupa tuh default gateway apa tuh? Ayo. Protokol mengatur default. Ini masih B. Kurang tepat. Tari apa tari? Tari C. Wah bener, lagi on fire dia asli. Ayo kita buktikan apa C. Kopilot coba. Oke. Udah lagi on fire dia, keren juga. Boleh. Tiap hari on fire. Salah tari. Perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Iya, kan tadi dibilang 0 itu apa? 0 itu tuh itu gateway. Berarti ini yang perlu gateway. Network gateway ya, 0 itu untuk gateway. Nah, default gateway itu kita kalau punya IP biasanya kan yang didistribusikan ke kita kan slash 24 ya. Yang biasa kita pakai. Nah, di slash 24 itu yang kita pakai yang disebut default gateway itu 0. Atau network 0. Gitu guys. Oke. Nah, protokol routing manakah yang menggunakan algoritma Bellman-Ford? ayo, nih routing. Oh, siapa yang tadi yang ngomong routing? Hilang orangnya kayaknya. Apaan Oh, routing? ada routing. Tahu nggak protokol routing manakah yang menggunakan Aduh, gak algoritma? diajarin kalau routing algoritma Jadi algoritma routing itu sebenarnya bukan ini guys. Jangan dianggap susah ya. Cari aja Bellman-Ford. Bellman tuh penulis. Bellman tuh penulis. Nah, dia demen menulis untuk deskripsi masing-masing bukunya dulu. Gitu. Jadi misalkan nih ada buku matematika nih.
dia tulis di buku fisika. Dan sewaktu-waktu rumus matematika yang ada di buku fisika itu bisa berfungsi buat diri dia sendiri. Nah, itu namanya algoritma Bellman namanya. Jadi menerapkan kata kunci di dalam buku yang ada kata kunci lain. Nah, itu. Lebih tepatnya kayak gitu algoritmanya. Jadi, gue jelasin. Jadi kayak not gitu ya, misalnya ada catatan nih di buku itu, jadi kita tambahin not. Betul. Betul. Oke. Itu algoritmanya guys ya. Nah, untuk penerapannya itu ada di mana? Ayo. BGP. BGRP itu bukan. BGP itu lebih ke bridge, jembatan. Tapi kalau dia bilang sih, dia soal BGP to find the shorter path in network dynamic link weight gitu. Iya, lebih ke ini dia, jembatan, bridging. Nah, kalau EIGRP apa? Apa ya? Apa EIGRP? Jaya tahu nggak EIGRP Jaya? Kan tiap hari pakai tuh EIGRP. Buat spoofing. Ini Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Nah, berarti Biasanya untuk biasanya nggak tahu. itu biasanya buat stabilisasi gateway gitu. Jadi di dalam routing ada namanya EIGRP, konfigurasi EIGRP. Nah, kalau SPF tahu nggak nih SPF nih pasti paling sering di ini Pak Yudi. Tahu nggak SPF? Nggak tahu Bang, serius. Kalau SPF itu dia pure routing, tapi fungsinya itu untuk mencari jalan yang terbaik. Contohnya kita lumayan tersesat, jadi kita harus pakai SPF supaya nemu jalan terbaik. Ya, SPF itu menemukan jalan terbaik dari rute terdekat. Itu. Nah, RIP. Nah, RIP yang tadi gue bilang ini, RIP itu mencatat semua IP network dalam router. Nah, jadi kalau kita punya dua perangkat L2 nih, L2 atau L3 dah kita katakan. Nah, L2 ini punya IP network si L1. Router 1 punya IP network router 2. Router 2 punya IP network router 1. Nah, jadi mereka saling terhubung gara-gara catatan yang dikasih tadi. Nah, itu namanya disebut Bellman-Ford algorithm. Gitu, guys. Simpelnya gitu, guys ya. Bellman-Ford itu penulis. Jadi, dia ngirimin note ke berbagai buku lah, kayak gitulah. Nah, itu namanya Bellman-Ford algorithm. Gitu. Berarti RIP ya? Ya, RIP. RIP itu jadi kayak dia menulis Oke, lanjut. Apa tujuan utama dari protokol BGP? Nah, tadi nih address ya. Ayo. Beda lagi. MAC itu beda nih media akses lebih tepatnya media akses ya. Jadi media protokolnya ya media akses kontrol namanya MAC. Ingat, kalau tulisannya address berarti itu fungsi dari TCP/IP. Kalau ada addressnya, tapi kalau MAC-nya doang nih soal itu media akses ya guys. Itu media akses. Ingat. Suka kejebak takutnya nanti. Berarti B dong. Ya, B. Oke. Jaringan Ethernet berperan pada layer. Nah, ini Lerosi. Ini bakal dikeluarin semua besok Pak Yudi yang kayak gini. Aduh. Ethernet itu apa, guys? Ethernet itu dari komputer ke ini kan? Ke switch. Bukan. Ethernet apa, guys? Bentar. B, akses. Iya, pasti banyak keluar soalnya tiap kelas suka nekenin harus apa layar OSI. Okay. Ya, Ethernet itu ada di layar network, guys. Network. Ya, kan pada tahu kan kita. Jenis media transmisi manakah? Yang paling dalam jaringan LAN? Jenis media transmisi manakah yang paling banyak digunakan dalam jaringan? Apa, guys?
Betul, kabel TP UTP. Dia itu mau manggang roti. Enggak, dia mau jual roti O. Kalau koaksialnya apa nih Bang Pai? Koaksial tuh koaksial itu nama layarnya itu STP. Dia buat antena TV biasanya. Oh, Nah, koaksial tuh buat antena TV. apa tujuan utama dari VLAN dalam jaringan Ethernet virtual local area network? Ya, Mengurangi kolison domain dalam jaringan. Aduh, Nih. nggak tahu ini gua agak-agak juga ini biar kopilot aja deh. pilot ya. Ya, kopilot. VLAN ini Kayaknya A kalau nggak B. Akan B kan ya. Collision ya. collision. Ya B. B guys, Mengurangi ternyata guys. sehingga meninggalkan efisiensi. JP itu teknik. Ingat, Oh, BJP beda itu lagi. teknik. Ya, BJP itu teknik, ingat. BJP itu teknik. ST. Ayo kita buktikin. Buktikin. Apa di kopilot? ARP bukan? Kayaknya ARP deh. Soalnya BJP itu kayaknya nggak termasuk BJP. ARP nggak sih? Ini STP. STP. Oh, STP. STP apa tuh banyakannya? Spanning Tree Protocol. Jadi STP guys. STP. BJP itu teknik guys ya. Ingat teknik dia. Jadi nggak ada konfigurasi apapun. Oke, lanjut. Dalam VLAN lagi. Apa yang maksud dengan trunk port? Trunk port yang kemarin. Hubungan dua switch untuk mengirimkan dalam VLAN apa yang trunk port? Membuat satu perangkat dengan satu switch. Ada yang tahu? Yang tahu guys, boleh silakan. Betul Tari, teknik itu BGP yang biasa disebut BGP. Protokol itu STP. Makanya disebutnya teknik jaringan komputer. Nah itu. Jadi ada teknik, ada jaringan, ada komputer. Kalau nggak salah, ya coba cek dulu deh. Soalnya transport itu nyatuin satu port biar dapat dua collision guys. Ya kan benar ya. Menghubungkan dua switch untuk mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN. VLAN-nya aja gue kurang paham. VLAN itu virtualan. Nah, ini kalau kalian yang belum tahu VLAN ya, di kampus tuh pakai VLAN guys. Ya. Kenapa itu di kampus itu lemot? Itu gara-gara VLAN-nya cuma satu port. VLAN itu lebih maksimal lagi dipakai. VLAN sama LAN itu apa bedanya? VLAN itu virtual LAN. LAN itu ya LAN sendiri, area network. Ya. Bedanya VLAN sama LAN, VLAN itu ada di dalam LAN sebagai virtual. LAN itu biasanya perangkat yang bisa menyediakan fitur VLAN, perangkat hardware. Gitu guys. Oke. Dicatat. Kampus pakai VLAN. Kalau kalian tengok pas pintu masuk sebelah kiri, kalian tengok ke atas, itu banyak port yang kosong, itu VLAN. Dia nggak harus nyolok fisik. Oke. Kalian bisa lihat ininya. Kukira kalau virtual gitu wireless. Itu WLAN. Itu wireless LAN. Tuh. Fungsi kalau tetangga aku namanya Wulan. Oh, ada lagi. VLAN itu buat kelompokin IP address. Ya guys. Dan fungsi utama dari spanning tree protocol adalah pengiriman tersebut. Pinter, bila. Berarti nangkap tuh dari apa? Soal yang tahu yang ke atas ya. Soal yang di atas ya. Keterhubungannya ada ya. Keren bila.
mencegah terjadinya lockdown. Ya benar lagi. Dibalik aja, ya bener emang. Dan nggak gitu kan, SPF tadi. Protokol yang digunakan untuk mengonfigurasi VLAN dalam switch adalah Protokol yang digunakan untuk mengonfigurasi VLAN dalam switch adalah, ayo guys, apa guys? Ada yang tahu nggak? Ini gampang loh, sumpah gampang banget. A atau B? Kok A atau B? STP tadi emang buat apa? Ngelup kan, tekniknya kan. Tekniknya, protokolnya. A, RSTP. Reliable STP enggak. Oh iya, bukan B. Ya. Jawabannya adalah 802.IQ. Ya, karena ini standarnya kan. Ya, di sini yang tanyakan protokol yang digunakan untuk mengonfigurasi VLAN dalam switch adalah 802.IQ. Ini nggak bakal ada. Pak Yudi juga ngejelasin kayaknya, yakin gue. Karena ini nggak perlu jadiin soal, kocak. Fungsi utama dari network address translation adalah mengubah alamat IP public menjadi IP private. Network address translation. Menerjemahkan ini nggak sih? Guys, Nat, kemarin belajar VirtualBox nggak? Enggak, belum. Ayo, apa bedanya A sama C? Mengubah alamat IP public Nah, apa bedanya? Mengubah alamat IP public menjadi IP privat. Ini nanti bisa dipraktekin ya, Nat ya, di Mikrotik. Kita sampai 50 aja, Dir. Yang 50 bawah biasanya kemarin itu udah dari UDP, gue nggak tahu. Ayo apa guys? Kita copilot guys. Coba pakai dia. Ngapa gua? Malah di marking. Jawabannya apa? Apakah A? C. Jawabannya C guys. Sampai tadi yang jawab C. Software gue kayak tersisu gitu deh. Apa jangan-jangan dia cuma baca translationnya doang? Tapi C juga. Memang kan di situ kan ngomongin translation kan, menerjemahkan kan pasti. Udah ini permainan bahasa Inggris aja kok, tenang aja. Antara IP public dan IP private. Sedangkan IP private digunakan dalam jaringan ini si A. IP public dapat digunakan di internet, sedangkan IP privat hanya digunakan dalam jaringan lokal. Benar nggak? Setuju nggak guys? Public hanya digunakan dalam jaringan lokal. Public tidak dapat. Ayo, A betul. Tari bilang A, Tari bilang A. Ya betul. IP public itu biasa kita dinatkan sebenarnya ya oleh provider. Jadi kita nggak bisa pakai. Kalau kita pakai IndiHome di rumah itu kita nggak dapat IP public namanya guys. Kita kalau mau IP public ada yang sebutnya di DNS. Nah kita internet ini sebenarnya kita kalau kalian ketik di Google, coba praktek apa ya? Who am I? Di Google. Ya. IP address. Gua cek ya. Who am I? Cek who am I. Nah, di situ ada IP public kita di situ. Who am I? Tulis. Who am I? Who? Siapa? Siapa aku? Nah, who am I? Digabung aja, digabung. Who am I? Nah. Paling atas. Nah. Itu tuh yang paling what is my IP address. Ini sintak dari si Linux. Who am I? Who am I? Oh ini. Nah itu. Kita dapat IP berapa tuh? IP 202 1061 206. Nah, itu beda sama IP yang kita di komputer kita. Kalau dicek, coba cek deh. Cek. Coba cek. IP di komputer kita. Buka CMD. Nomor gua share-nya ke screen.
Tari menyala Tari. Gila. Nah, buka CMD aja. Hah? IP config. Nah, tuh paling berapa? 192, 168 berapa tuh? 1.105. Nah, beda kan? Nah, ini yang dinamakan NAT, guys. Network Address Translation. Nah, ini yang disebut NAT. Jadi kita tuh nggak perlu kita pakai IP 182.255 sebagai gateway kita. Nah, ini namanya NAT. Tuh. Dan ini berlaku di L2 yang namanya modem. Modem itu L2 juga. Modem itu L3. Modem itu L3. Sorry. Ini subnet masnya. Oh, ada di sini ya, semua. Ya, tuh. Berarti pakai kelas apa tuh, guys? Tari, kelas apa Tari? Tari lagi fokus ke yang lain. Oh, Bila kelas apa Bila? Pinter, mantap. Gila. Keren. Yang ada salah caki nih. Gak sia-sia Pak Yudi ngajar 4 SKS ya guys ya. Gila, keren. Kayaknya podcast kayak serasa nggak ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dalam NAT, port forwarding digunakan untuk meneruskan ya sih, udah jelas. Iya, jelas. Ya, forward ya. Tarik langsung. Forward. Salah satu manfaat dari menggunakan NAT adalah ini kemarin nih Bang Fred. Iya, tadi kan juga disebutin. Apa? Kepentingan apa? Benar. Udah nggak sih? Tadi gimana? Tadi IP lu berapa? 192 kan? Ya, IP publik lu berapa? 105 akhirnya tuh. Nah, 10. IP publik lu tadi 202 kan? Oh ya. Iya kan? Nah, berarti kalau dari 202 ke 192 tuh beda nggak? Nah, beda kan? Nah, itu namanya apa tuh? Cari tuh. Berarti ini ya, D memastikan lebih dari D nggak sih? Kenapa? Soalnya kalau A itu kan nggak masuk akal. Masa yang ngurangin biaya ke ISP? Emang iya, bisa jadi. Maksud sih? Bisa jadi. NAT itu kan bertugas kan kita misalkan punya modem satu nih. Kita mau bikin RT/RW net nih. Itu memungkinkan kita tebar balik. Gitu. Tapi di sini lebih menekankan manfaatnya. Salah satu manfaatnya. Ningkatin keamanan itu kan VPN. IPsec. Secure. Kira VPN. Ya, IPsec tuh. Protokol IPsec. Meningkatkan kecepatan transfer dalam jaringan. Oke, kita buktikan apakah D. Kita ke Copilot. Dipersilakan, Copilot. Karena kontra nih. Iya, kalau kontra kita tengahin. Iya, kita tengahin. Ternyata B, guys. Kenapa sih kok meningkatkan keamanan? Jelas. Satu, di dalam jaringan itu kita nggak tahu ada yang jalan apa enggak. Ya, contohnya pemakaian Wireshark. Satu, pemakaian Wireshark ke IP public yang ada di localhost itu tuh sangat tidak diperbolehkan ya guys ya. Gitu. Karena setiap kalian nembak ke IP public, data seluruh orang yang memakai internet yang bersifatnya UDP dan ICMP itu kerekam sama orang kalian semua. Dan kalian kalau bisa belajar enkripsi dan dekripsi, data itu bisa kalian lihat. Entah itu chatting, entah itu voice yang bersuara. Dan itu sangat tidak diwajarkan untuk mengekspos IP public. Gitu.
Seperti itu guys. Contohnya nih, gue kasih tahu contohnya ya, biar kalian paham. Kenapa sih NAT itu dianjurin kayak gini? Gue boleh share screen ya. Iya ya. Gue stop dulu. Kalian tahu nggak aplikasi WhatsApp? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi aplikasi WhatsApp ini menangkap semua apa sih namanya? Data yang terjadi yang berputar di dalam jaringan. Nih, aku pakai internet ya. Kita jajal ya, scan ya. Nah, ini data. Kemudian fungsi dari virtual private network adalah menghubungkan perangkat dengan jaringan nirkabel. Nirkabel itu yang enggak kabel kan? Nirkabel itu fungsi utama dari VPN apa yo? Tadi itu Muklis bisa jawab, Muklisnya hilang. Menyembunyikan identitas. Oh ini B. Betul. Ayo bedanya, ini VPN ya. Ayo siapa yang sering pakai VPN? B. Sembunyi-sembunyi aja. Lu om yang sering pakai VPN. Ya enggak, bedanya apa VPN yang sering kita pakai sama VPN dalam jaringan? Kita harus tahu bedanya dong. Tahu gue om, gue cuman gabut doang. Jangan, berarti VPN buat nonton ya kan? Tapi VPN ini buat melindungi identitas, kan beda tuh. Beda kan antara negatif dan positif itu beda kan? Iya nggak? Kita bisa lihat tuh. Positif buat apa? Positif itu menyembunyikan identitas pengguna dan mengenkripsi komunikasi data. Tapi kenyataannya, kata Kemeninfo, ketika kita menggunakan VPN, data kita tersebar, gitu kan? Iya. Iya nggak sih? Kenyataannya kan gitu kan? Ketika kita menggunakan VPN, katanya data kita bakal tersebar. Data kita bakal terancam tidak baik-baik saja, gitu. Sebenarnya kenyataannya enggak, guys. Enggak. Bohong-bohong gitu. VPN in general itu yang ada di Play Store itu cuman mengubah DNS kalian, domain name server yang biasa kita pakai dari provider, gitu guys. Emang kan di DNS doang? Ya, DNS aja, kayak DNS tok. Lah. Oh. DNS tok. Kita terus ada kan tuh kadang-kadang aplikasi nampilin ini IP-mu, tidak. Ya kan? Itu gue pernah tuh di situs ini. Gue kan sering nonton apa namanya di ITS movie. ITS tuh kayak itu lebih cepet lah publish film barunya gitu. Dia tuh langsung ada gini Bang Fai, ada tulisan lokasi Anda di Jakarta dengan IP ini itu fake apa enggak? Bisa, itu namanya IP transmitter dan itu termasuk tindakan hacking low. Kenapa gue katakan low hacking low? Hacking yang prioritasnya sangat rendah. Karena kalau dia emang memanfaatkan track pool itu, yang namanya IP transmitter, biasanya dia ada trigger tersendiri, kayak ada pop-up iklan lah, dan lain-lain lah. Nah itu, makanya dibilang low hacking ya, low cyber, low apa sih itu, pokoknya low lah, peringkatnya low, paling bawah, dan nggak terlalu mengancam. Tapi itu aman nggak sih sebenarnya? Juga gak sih Om? Kenapa? Ambil location kan biasanya kalau laptop tuh atau apa? Nah, laptop ya? Gini, jadi IP transmitter itu kerjanya ada yang namanya trigger sebenarnya. Jadi IP transmitter itu ketika collectible informasi kita, itu ada triggernya. Entah itu triggernya membuka website, atau kita dapat iklan terus tiba-tiba pop up, nah itu triggernya. Nah ketika triggernya si pembuat IP transmitter ini tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan iklan aja kah? Untuk benefit dia sebagai kalian nonton gratis? Atau emang tracking remote untuk social engineering gitu loh? Karena dibilang low level ya low level, tapi dibilang high risk ya high risk gitu, ngerti gak sih?
ancaman itu nggak kelihatan. Nah, itu yang disebut low level. Low level hacking itu IP transmitter, RDP tracker, RDP user, terus ada lagi yang namanya nucleuser. Nucleuser tuh kayak pengambilan grabbing data user secara manual melalui Facebook, sosial media dan lain gitu. Seperti itu guys. Jadi kalau dibilang bahaya apa enggak? Dibilang bahaya, tapi dibilang kita bisa ngabain ya ngabain aja gitu loh. Selama komputer kita buat nonton tuh aman-aman aja sih. Tergantung tujuan si pembuat. Tiba-tiba B. Protokol enkripsi yang sering digunakan dalam VPN adalah betul 52B buset. IPsec itu IP security, bukan IP secondary, bro. Dan kemudian dalam VPN apa tujuan utama dari protokol tunneling? Menyaring paket data Dalam berdasarkan VPN yang tujuan utama adalah protokol tunneling, nyaring paket data siapa tuh datang? Ya, mengamankan dan mengakuisisi komunikasi antar dua jaringan. Nah, apa tuh VPN tuh? C nggak sih? Kenapa C? Oh, lihat soal nomor 51 ya. Betul. Ini assignment apaan? Betul. C. C. Paket tunnel. Protokol manakah yang digunakan untuk menyediakan koneksi VPN dengan enkripsi yang kuat dan autentikasi dua arah? Nah, OpenVPN. guys. Kenapa OpenVPN dia? Sebutin. Karena dua-duanya bisa bisa melakukan autentikasi. Betul. Ayo, ada yang menyangka nggak? Kenapa OpenVPN? OpenVPN itu bukan terbuka ya, bukan terbuka. Itu emang namanya kayak OpenSUSE, OpenSSL, itu open juga, cuman nggak terbuka guys. Kali ini nggak ada sangkut pautannya sama bahasa Inggris. Tunnel itu kayak terowongan atau jalur gitu kan, jalur khusus. Ya, tunnel itu kayak jalur khusus. Jadi hanya beberapa IP yang bisa masuk. Dan tunnel itu di dalamnya ada namanya IP pool. Nah, IP pool itu nanti siapa aja, misalkan kalau kalian VPN biasanya di perusahaan besar ya, yang emang ekualitasnya itu data itu diindukkan di satu gedung utama. Nah, jadi IP pengelompokan IP pool itu tugasnya itu mendaftarkan IP cabang-cabang untuk mentransfer datanya ke IP utama. Dan itu dilindungi oleh IP tunnel dan IPsec beserta enkripsinya nanti gitu. Jadi apa tuh? Kenapa OpenVPN? Nah, OpenVPN itu ini ya guys, OpenVPN itu adalah aplikasi. Oh, aplikasi. Iya. Aplikasi third party yang emang sering dipakai. Kan ada tuh, di Linux itu ada 3 kalau nggak salah. Ada Squid namanya. Squid itu proxy VPN. Ada juga apa namanya ya? Lupa. MIGRP. Terus ada juga ini, OpenVPN. Nah, VPN dan juga ada IPsec, lupa IPsec. Oke, lanjut ya. Oke, udah. VPN digunakan untuk Ayo. Kalau gue B, bener B. Udah pasti kan, tadi udah jelasin ya. Fungsi utama dari quality of service dalam jaringan adalah menyaring. Nah, QoS nih guys. Kemarin gue sempat jelasin ke dari QoS. Iya, ya. Tapi kemarin tuh di jam 1 Bang Hoy. Iya, di jam 1 ya. Menyaring, salah. Meningkatkan. Quality itu pasti berkualitas. Quality itu kualitas, Kak. Service itu pelayanan, ya kan? Berarti meningkatkan pelayanan dong.
Ya nggak sih Iya. tujuannya. Nah, QoS ini dalam jaringan. Dalam jaringan itu yang paling harus ditingkatkan. Nah, apa? Bandwidth nggak sih? Nah, karena bandwidth. Karena biar dia cepet. Betul. Nah, ini kalau di Mikrotik namanya tekniknya burst limit. Kalian pernah nggak sih coba kalian speed test dah? Biar coba speed test dia. Di sini bisa. Ya, di situ bisa speed test coba. Nih gue kasih tau ini ya, reality yang terjadi di dunia per IndiHome-an. Speed test. Gue pakai balik fiber nih. Balik fiber coba kita lihat. Berapa nih speednya. Sabar. Iya, jangan dulu sabar. Kita buktikan dulu apa sih yang disebut tadi apa namanya? Dir? Quality of service. Ya, cost itu. Nah, di sini Hidir dapat jitternya berapa ms tuh jitternya? Ntar kita lihat. Mainnya di ini di NASA Tari, sumpah 1 Gbps per detik. Ini ya bit. Nah, nih guys, kalian pernah nggak ngerasain kok gue 12 MB tapi download cuma 1 MB, cuma 120K gitu nggak sih? Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Ayo, coba ketik di komen. Coba ketik di komen. Ayo, pernah nggak ngerasain? Ya, gue 50 Mbps, gue download cuman 5 MB kecepatannya atau cuman 500K gitu kan? Coba. Gue pengen dengar suara anak IndiHome. Itu kayaknya emang brand issue sih Om. Bukan brand issue, enggak. Ini emang SOP mereka. Makanya biar gue jelasin. Jadi kan? Yang mereka punya top speed. bukan top speed, nanti gue jelasin. Capek gue tadi